Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Zwita, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa. Rafa, boleh silakan dipimpin untuk doanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita. Amin. Selamat pagi, Min. Oke, selamat pagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Miss Eni mau ice breaking. Pegang kepala, pegang kaki, pegang perut, pegang telinga, pegang handphone. Oke, sebelumnya Rafa, hari ini teman-temannya hadir semua tidak? Alhamdulillah, hadir semua, Min. Hadir lengkap? Full? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Oke, silahkan sekarang cek, lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah. Tidak ada? Berarti bersih ya? Oke, tepuk tangan buat kalian. Berarti kalian sudah bisa menjaga kebersihan kelas. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar materinya tentang apa? Oke, sistem ekskresi. Kalau bahasa Indonesianya sistem ekskresi itu apa? Sistem pengeluaran. Apa sih yang dikeluarkan? Apa sih organ yang berperan di sistem ekskresi? Nah, ini saya ingatkan kembali, apa sih kompetensi dasarnya? Yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Itu yang KD pertama. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu lebih kepada gangguan daripada organ ekskresi. Tapi kita terfokus hari ini hanya ada pada satu organ saja yang akan kita bahas, yaitu organ ginjal. Kita akan bahas organ ginjal. Kenapa? Nah, lihat di sini. Ini peta konsep yang Miss Eni kasih tahu di pertemuan sebelumnya, bahwa ada 4 organ. Yang pertama ginjal, kedua paru-paru, ketiga kulit, keempat hati. Oke, sekarang coba kalian lihat, tonton videonya ya. Harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal, yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Oke. Ini tentang apa videonya? Ada yang tahu? Proses pembentukan urin. Bagaimana urin bisa terbentuk, tahapannya apa saja? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh angkat tangannya? Oke, silakan Kalika. Secara baik pertama di ginjal terjadi proses filtrasi di mana masuk ke badan Malpighi, kemudian di kapsula Bowman, kemudian terbentuk yang namanya urin primer. Kemudian setelah itu terjadi proses reabsorpsi atau penyaringan kembali di mana terjadi di tubulus proksimal,
yang membentuk urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urea yang membentuk urea itu yang membentuk wangi atau bau pada urin, sedangkan urobilin itu yang membentuk warna pada urin. Selanjutnya proses yang terakhir adalah augmentasi, di mana itu terjadi di tubuh kita yang kemudian bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan dari proses reabsorpsi dan tercampur dengan urin sekunder, kemudian dikeluarkan melalui ureter, bladder, dan terakhir urea. Oke. Betul, tepuk tangan dong untuk Kalika. Luar biasa. Sekali nonton video langsung bisa menjelaskan 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Di filtrasi, kalau bahasa filtrat itu apa sih artinya? Filter itu apa? Penyaringan. Berarti intinya filtrasi itu adalah proses penyaringan, kalau satu kata gitu ya. Kemudian hasilnya adalah urin primer, tadi yang dijelaskan Kalika. Nanti masuk tahapan kedua, reabsorpsi. Absorb itu apa sih? Penyerapan. Kalau ada re-nya, penyerapan kembali. Gampang ya, jadi ngafalinnya. Jadi di tahapan yang kedua terjadi penyerapan kembali. Kemudian di situ hasilnya urin sekunder. Masuklah tahap ketiga, augmentasi. Augmentasi itu ditambahkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, atau buang racun. Kalau racun dibuang di tahap yang ketiga. Nanti setelah 3 tahap selesai, baru urin dikeluarkan, ngumpul dulu di kantung kemih. Ketika kantung kemih kalian sudah penuh, maka itu yang membuat kalian merasa ingin buang air kecil. Ada hasrat ingin buang air kecil karena kantung kemihnya sudah penuh, sudah tidak menampung. Nanti ada kaitannya nih, kalau suka nahan buang air kecil, kira-kira efeknya apa ya? Kencing batu. Kenapa bisa disebut kencing batu? Hubungannya dengan tadi menahan buang air kecil apa? Oke, boleh lihat video yang kedua ya. Duh, capek. Istirahat dulu, Mama. Panas ya? Kenapa kita berkeringat? Kita berkeringat itu karena terjadi sistem ekskresi pada tubuh. Barusan ada video, itu percakapan ceritanya 2 sahabat gitu ya. Berfaedah sekali percakapan mereka membicarakan tentang organ sistem ekskresi secara umum. Jadi dia membahas ada 4 organ, apa saja? Paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Oke. Nah, di sini misalnya punya kita sebutnya apa ya? Kalau menyerupai itu torso. Ada torso yang memang sudah diciptakan oleh pabriknya gitu ya. Nah, ini adalah torso ginjal. Ini memberitahukan kalian bagaimana sih struktur ginjal. Oh, ini ada yang paling luar bagiannya, ada medulanya yang luar tadi, korteks, kemudian ada rongganya yang warna krem ini, rongga-rongganya yang udah kalian pelajari sebelumnya ya. Kemudian yang warna merah biru sudah pasti pembuluh darah, ada pembuluh nadi yang warna merah dan pembuluh vena yang warna biru. Nah, ini adalah gambaran untuk menunjukkan bagaimana struktur ginjal atau bagian-bagian ginjal. Ngomong-ngomong, ginjal tuh ada berapa ya di manusia? 2, kanan dan kiri sepasang. Kira-kira kalau misalkan orang yang ginjalnya cuma 1, itu bisa jadi masalah tidak? Kenapa? Karena ininya dalam jaringan tadi yang buat urin, jadinya karena ada 1 doang, jadinya kurang maksimal. Kurang maksimal, artinya kerjanya lebih berat. Yang tadinya seharusnya ada 2 ginjal yang bekerja, akhirnya cuma 1. Kasihan. Jadi dia kerjanya harus ekstra lebih keras. Nanti efeknya apa? Bisa jadi ada bakteri, jamur, virus yang menyerang. Sekalinya udah menyerang, kalau udah punya 1 bahaya. Oke, sekarang boleh buka handphone. Ini kalian akan berdiskusi. Duduknya sudah per kelompok ya, kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, silakan kalian barcode pakai handphone kalian.
LKS atau LKPD lembar kerjanya. Kemudian kalian tuangkan juga di dalam LKPD tertulis yang sudah disiapkan di meja masing-masing. Di sini ada permasalahan, ada sebuah wacana. Sebuah wacana ini berisikan tentang kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 sampai 18 bulan. Pasti kalian update dong ya di Instagram, di TikTok, atau mungkin yang masih nonton TV. Nah, di situ sempat gempar obat-obatan sirup pada anak bayi, balita gitu, bahkan sampai remaja pun ada yang umur belasan tahun itu terkena penyakit gagal ginjal akut. Nah, silakan sekarang kalian baca lembar kerja ini, kemudian jika butuh info lebih lanjut kalian boleh searching di internet menggunakan handphone atau gadget kalian. Kalian diskusikan, ada sekitar 4 pertanyaan di situ yang perlu kalian bahas nanti, kemudian kalian presentasikan. Oke? Oke, silakan. Udah ada obat-obatan yang sudah boleh diminum nggak oleh anak bayi atau balita? Kira-kira udah ada jenis obat-obatan yang sudah boleh diminum? Kan kemarin kan sempat sama Kemenkes itu ditarik, ya kan? Ditarik, jadi anak-anak yang sakit bingung tuh minum obat apa, jadi harus ada resep dari dokter. Kira-kira sekarang udah ada? Ditanya udah ada belum obat-obat yang boleh diminum? Ya, jadi udah beberapa obat yang memang sudah diizinkan oleh Kemenkes ya, tapi belum semuanya. Begitu. Mungkin melakukan uji coba dulu, dites dulu oleh para ahli peneliti baru. Oke, silakan dilanjut. Yang kalian ketahui tentang penyakit gagal ginjal akut itu kan sempat hits, apa tuh yang kalian ketahui? Yang dari yang kemarin berita saya baca-baca, iya boleh, keliwaran juga di TikTok yang di media sosial ya. Itu karena ada ibu-ibu yang katanya anaknya tiba-tiba jadi sakit ginjal, padahal awalnya baik-baik aja. Tapi karena apa ya, sakit awalnya sakit biasa tuh, demam gitu ya, demam. Oke, sudah. Oke, boleh yuk kita mulai. Kelompok siapa yang kira-kira mau presentasi duluan? Oke, silahkan. Maju semua ya, kelompok Rara, Rafa, dan Naisya. Silahkan maju ke depan. Berdiri di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Anjani Syafira, dan juga ada rekan saya Rafa Ramandito dan ada Naisya Syafira. Di sini kami akan menjelaskan tentang. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok Rara, Rafa, Naisya? Pada nikotin itu menyebabkan kerusakan pada ginjal atau kepada saluran pernapasan tanpa. Izin menjawab ya Andre. Nah, kalau dari merokok sendiri, rokok ini kan banyak banget zat-zat negatifnya ya, banyak banget dari nikotin. Nah, nikotin ini tuh bukan masalah terformasi. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana? Satu orang deh, boleh, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Siapa? Oke, Rafa, boleh, silakan Rafa. Kesimpulan kita hari ini yaitu kita mengetahui apa itu gagal ginjal dan penyebab apa saja yang menyebabkan gagal ginjal dan cara mencegahnya juga untuk mencegah gagal ginjal juga, Miss. Ya, itu yang saya tangkap dari tadi. Oke. Tepuk tangan buat Rafa. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari ginjal? Asik, senang? Banyak ilmu yang didapat hari ini ya? Senang banget.
Oke, sekarang silahkan kalian buka handphone di barcode, kemudian kerjakan ada soal post-test, sedikit soal post-test. Ini soal post-testnya masih bisa ditunggu sampai nanti, tapi karena memang pembelajaran kita sudah berakhir ya, sekarang sudah pergantian jam, maka misalnya akhiri. Mungkin boleh ditutup lagi oleh doa dan salam. Rafa, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi hari ini, marilah kita semua membaca doa terlebih dahulu lagi. Membaca doa dimulai. Amin. Terima kasih banyak Miss Eni. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.